Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Putri Nurbayati dari kelas HID dengan NIM 1512110156 akan membahas sedikit tentang keutamaan sholat dan bahaya jika meninggalkannya. Di dalam pembahasan kali ini ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama keutamaan sholat, yang kedua kaidah-kaidah keutamaan sholat, dan yang ketiga dampak atau bahaya meninggalkan sholat. Pembahasan pertama yaitu keutamaan sholat. Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Sholat wajib atau fardu memiliki keutamaannya. Rasulullah SAW seringkali menyebutkan keutamaan-keutamaan waktu sholat. Adapun keutamaan sholat fardu secara umum adalah dapat menghapus segala dosa dan kesalahan yang telah kita berbuat. Seperti sabda Rasulullah yang berbunyi, tidaklah seorang muslim mendatangi sholat fardu lalu dia membaguskan wudunya dan khusyuk dalam sholatnya, melainkan itu menjadi penebus dosa-dosa terdahulu selama dia tidak melakukan dosa besar. Lalu ada beberapa ayat Al-Quran yang bisa menjadi kaidah dalam keutamaan sholat. Yang pertama ada surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inti dari surat Al-Asr ayat 1-3 ialah bahwa manusia benar-benar merugi kecuali mereka yang senantiasa melakukan amalan soleh, juga saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Yang kedua ada surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 yang berbunyi, ya ayuhan nasu budurabbukum lazi khalaqalakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakumul arda firasan was samaa abidna aw anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Inti dari 2 surat ini ialah kita sebagai manusia jika tidak melaksanakan perintah atau ajaran Allah, tapi malah sebaliknya kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah, kita akan merugi, karena hal tersebut sudah terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada kaidah keutamaan sholat. Kaidah secara umum yang mempunyai arti, rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan dan dalil. Sedangkan Islam juga memiliki kaidah-kaidah dalam melakukan sholat. Dalam Islam, pedoman yang dijadikan rujukan dalam berbuat tersebut adalah petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita diperintahkan untuk menaati Allah dan Rasulnya, tidak boleh berpaling dari keduanya. Pembahasan terakhir ialah dampak meninggalkan sholat. Walaupun kaidah-kaidah dalam sholat yang sesuai dengan surat atau hadis Allah dan keutamaannya jelas tampak nyata, tetapi tidak menutup kemungkinan masih banyak manusia yang tidak melaksanakan hal tersebut. Pastinya akan ada kerugian atau bahaya yang terjadi sesuai dengan surah yang menyatakan pernyataan di atas. Manusia akan dilanda rasa kesepian, kehilangan sedih atau murung karena dirinya yang jauh dari Sang Pencipta, dan akan ada rasa gelisah dan jiwa yang tidak tenang jika tidak pernah melakukan sholat. Bahaya dari tidak melakukan sholat bukan hanya terjadi di dunia, tetapi akan terjadi juga di akhirat, karena sebenarnya sholat merupakan amal tiap masing-masing manusia yang amal tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Baik, sekian itu tadi video dari saya. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.